Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ustadz Fulan sebagai standar, ulama Fulan enggak. Kita menjadikan mereka sebagai wasilah untuk mengetahui agama. Mereka hanya sebagai wasilah. Kalau seandainya kita perhatikan perkataan para ulama ikhwatul Islam, perkataan yang sangat betul-betul mengajarkan kepada kita apa yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin. Kita contohkan ikhwatul Islam. Seperti misalnya, mulai dari dilihat dari halaman 39 misalnya. Atau kita ambil saja ucapan yang masyhur ya 42. Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabarur Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Ini perkataan yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau kalian menemukan diriku mengucapkan salah satu perkataan yang bertentangan dengan kitabullah dan khabar-khabar yang datang dari Nabi, tinggalkan. Kemudian Imam Malik menyebutkan innama ana basyarun ukhti wa usib. Saya itu manusia biasa, benar dan juga salah. Fanzuru fi qawli au fi ra'yi. Lihat apa yang aku ajarkan kepada kalian, lihat pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Sesuatu yang sesuai dengan kitab wa sunnah ambil. Kalau bertentangan tinggalkan. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i menyebutkan ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatan an Rasulillah lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Siapapun yang jelas baginya hadis Nabi atau sunnah Nabi, tidak boleh bagi dia mengikutinya atau mengikuti yang berselisihan dengannya. Kemudian begitu juga perkataan Imam Ahmad, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Itu perkataan Imam Ahmad yang nanti bisa kita lihat artinya sendiri. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita perhatikan bagaimana perkataan para ulama, ulama itu adalah sebagai wasilah kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh kenapa kamu mengatakan yang demikian? Oh, karena ustadz itu yang melakukan demikian. Ustadz bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ulama demikian juga, walaupun mereka yang paling dekat dengan kitabullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita lihat lagi halaman 65. Kita cepat saja ya, karena sudah keburu jam 8. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, dan itulah yang terjadi. Perkataan Imam Malik ini merupakan perkataan yang sangat indah. Barang siapa yang melakukan perkara mengada-ngada dalam agama dan dia melihat itu adalah perkara yang baik, karena semuanya orang menganggap perkara tersebut adalah perkara yang baik, maka disebut dengan wayaraha hasanah, dan mereka melihat itu adalah perkara yang baik. Za'ama anna Muhammadan qad khana risalah, berarti mereka telah menuduh Nabi berkhianat terhadap agama Islam. Artinya ikhwatul Islam, sunnah Nabi adalah sunnah yang akan menjadi sunnah terbaik untuk selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun. Dan seorang muslim tentu akan bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh ada di antara kita yang bermain-main dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang bermain-main dengan sunnah Nabi bisa kita lihat di halaman 68. Contoh misalnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqal kul biyaminik. Jadi ada dulu di zaman Nabi orang yang makan dengan tangan kiri, maka Nabi mengajarkan makan dengan tangan kananmu, karena itu adalah sunnah Nabi. Qala la astati', maka dia mengatakan aku tidak sanggup. Maka Nabi menjawab, lastata'ta, kamu tidak akan sanggup untuk selama-lamanya. Ma mana'ahu illa al-kibur, tidaklah melarang dia melakukan perkara tersebut kecuali karena kesombongan. Apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fi, selama-lamanya tangan kanannya tidak lagi bisa diangkat ke mulutnya, artinya lumpuh total. Padahal makan dengan tangan kanan ikhwatul Islam perkara yang sunnahnya adalah sunnah yang ditekankan. Tapi kalau ada yang meninggalkan karena kesombongan, maka lihat apalah efek sampingnya, lihat bagaimana efek sampingnya. Dan itu bukan perkara yang main-main, masalah sunnah Nabi. Kemudian contoh yang kedua, yaitu halaman 70. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum dari
langsung dari tekonya. Misalnya ini teko misalnya. Tidak boleh langsung minum langsung darinya. Seperti ini misalnya, karena sesuatu yang kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim ditambahkan, qala Ayyub, yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan, fa umbitu anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyah. Kemudian tiba-tiba aku diberitahukan ada salah seorang laki-laki yang minum dari mulut teko tersebut. Kita tahu kan teko kan? Langsung dari mulutnya. Apa yang terjadi? Fa kharajat hayyah. Maka tiba-tiba dikala dia minum, kemudian dikala dia menuangkan airnya, ternyata yang ada di mulut tersebut, di mulut teko tersebut adalah ular. Kalau dia meminum ular, bisa jadi memberikan efek bahaya kepadanya. Begitu juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, halaman 72, la yakhruju ba'dan nida'i minal masjid illa munafik. Kalau sudah azan, tidak ada yang boleh keluar dari masjid illa munafik, kecuali mereka yang ada kemunafikan di dalam hatinya. Illa rajulun akhrajathu hajah, kecuali kalau seandainya ada keperluan, maka itu boleh. Misalnya kita di masjid, kemudian tidak ada alasan, tidak ada alasannya, tiba-tiba kita keluar dari masjid, maka itu adalah tanda orang-orang munafik. Kecuali ada hajat. Apa hajatnya? Contoh misalnya, karena ceramahnya terlalu lama misalnya. Contoh misalnya, saya ingin sholat isya, ceramahnya lama, saya keluar, itu hajat atau tidak? Hajat atau tidak? Atau malas? Atau kurang semangat? Atau lapar? Terserah, tidak bisa kita pastikan. Bisa jadi karena hajatnya, bisa jadi karena keadaan dia. Kita tidak boleh bisa menentukan bagaimana keadaan seseorang. Itu contoh saja. Makanya itu merupakan di antara sunnah Nabi, la yakhruju ba'dan nida'i minal masjid illa munafik. Kalau sudah azan tidak boleh yang keluar, ada yang keluar, kecuali karena kebutuhan. Wa huwa yuridu raja'il masjid, tapi ada tapinya, dan dia juga berkeinginan datang lagi ke masjid. Jadi kalau dia keluar dari masjid karena kebutuhan, berarti dia balik lagi ke masjid. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian ada orang yang berkata, sudah azan, inna ashabi bil harrah qal fa kharaj. Kemudian dia mengatakan, teman-temanku sudah pergi ke Al-Harrah. Al-Harrah itu batasan kota Madinah. Jadi Madinah itu ujungnya disebut dengan Al-Harrah. Al-Harrah itu artinya panas. Karena memang batasan kota Madinah itu dia ibarat daerah yang terbakar. Di antara tanda batasan-batasan Madinah disebut dengan Harrah. Maka dulu di kota Madinah ada namanya perang Al-Harrah. Dan sampai sekarang ikhwatul Islam, bagi kita yang ada di perkuburan Baqi', tidak jauh dari perkuburan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di sana ada namanya perkuburan syuhada yang meninggal di Harrah. Harrah itu ada di luar kota Madinah. Jadi di situ dulu ada peperangan. Jadi di kota Madinah itu dulu setelah Nabi wafat, kalau tidak salah mungkin di zaman siapa ya, Umar bin Abdul Aziz atau sebelumnya, itu terjadi peperangan di kota Madinah. Tapi di luar tanah haram, bukan di dalam haramnya. Di tempat Harrah namanya, banyak yang meninggal, dan semua mereka yang meninggal dikuburkan di Baqi'. Dan dia tidak jauh dari perkuburan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan itu perkuburannya lain dari yang lain, agak jauh sedikit dari yang lainnya. Dan di dekat situlah orang-orang Al-Harrah dikuburkan, yaitu mereka yang meninggal dikala terjadi peristiwa Al-Harrah tersebut. Nah, ketika orang ini mendengarkan azan di Masjid Nabawi, Harrah itu jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih 8 kilo atau 10 kilo. Anggaplah 8 kilo. Dia mengatakan, saya harus keluar. Orang sudah azan, saya harus keluar. Kemudian maka dia pun pada akhirnya keluar. Sa'id bin Musayyib yang mengingatkan orang tersebut, kamu jangan keluar, karena apabila ada orang azan jangan keluar dari masjid, tidak boleh, harus sholat dulu. Kemudian apa yang terjadi? Sampai akhirnya beliau dikabarkan bahwa orang tersebut jatuh dari tunggangannya dan patah pahanya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Namun karena perjanjian kita sampai jam 8 ya. Sekarang kita buka dulu sesi tanya jawab, dan nanti insyaallah bisa kita baca sendiri dari halaman 74 dan seterusnya, bagaimana contoh mereka-mereka yang menganggap remeh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bagi mereka yang bersantai-santai terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu itu akan didapatkan hukuman
di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sanksi di akhirat. Kalau seandainya ada alasan kesombongan ataupun menganggap remeh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada di antara kita yang ingin bertanya maka kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Silakan, Bang. Pertanyaannya, misalnya kita ingin menyampaikan ada orang yang ingkar sunnah, dia tidak berilmu, dan kita ingin memberikan pandangan atau memberikan masukan atau nasihat kepadanya. Bagaimana kiat-kiatnya? Sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita harus kembalikan dulu kepada sunnahnya. Yang sunnah itu sunnah yang mana? Makanya tadi di awal muqaddimah kita menjelaskan sunnah itu apakah bagian pandangan ahlu aqidah, atau pandangan ahlu hadis, atau pandangan ahlu fikih. Tapi kalau disebut dengan sunnah, karena sunnah itu juga disebut bagian daripada agama. Sunnah secara umum adalah bagian daripada agama. Kalau seandainya orang tersebut tidak tahu sunnah Nabi, masalah-masalah fikih, maka tentu tidak terlalu berat bagi kita untuk menyebutkannya. Karena bagaimanapun masalah fikih itu sangat luas sekali. Masalah fikih itu ikhwatul Islam itu tidak sekecil yang kita bayangkan. Bahkan masalah fikih saja kita contohkan. Anjing misalnya, anjing itu apa hukumnya? Dipegang najis. Najis itu kalau menurut siapa? Menurut sebagian para ulama. Tapi kalau sebagian ulama-ulama yang lain seperti ulama Maliki, itu mereka tidak menganggap najis. Makanya banyak orang-orang yang ada di bagian Afrika sana, mereka memelihara anjing, mereka memegang anjing, mereka berkawan dengan anjing karena mereka mengambil pendapat dari Malikiyah, dan itu adalah perkara-perkara yang fikhiyah dalam masalah fikih. Iya, kita menganggap itu adalah najis sesuai dengan hadis-hadis yang sangat jelas. Tapi sebagian ulama lain pandangannya lain. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, selama kita memiliki pandangan yang kuat dengan dalil-dalil fikih, maka alhamdulillah. Tapi kalau seandainya mereka punya dalil, maka juga tidak menjadi masalah. Makanya masalah ini adalah masalah yang sangat berat sekali antara ulama Malikiyah dengan ulama-ulama yang lainnya. Terutama antara orang Asia dengan orang Afrika, itu tidak nyambung. Karena berbeda mazhabnya, perbedaan yang sangat luar biasa. Tapi kalau seandainya sunnah itu adalah berkaitan dengan dari sisi ilmu akidah, kemudian dari sisi ilmu hadis, yang mana sunnah Nabi itu adalah bagian daripada agama, maka kewajiban kita adalah sekedar menyampaikan saja. Dan menyampaikan itu bisa jadi mereka sekarang menerimanya, bisa jadi mereka menerimanya esok-esok hari. Ada salah satu kisah ya yang sangat indah. Ada orang yang betul-betul jauh dari agama, dan kita tahu jauh dari agama itu tidak akan pernah membuat kita bahagia. Karena bagaimanapun hati kita haus dengan ayat-ayat Allah dan haus dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian orang ini adalah orang yang tidak mau tahu. Kalau bahasa kitanya orang yang jahil dengan agama. Kemudian ada salah satu kitab diberikan kepadanya, karena kadang-kadang kitab menyampaikan kebenaran tapi membuat hati orang sakit. Ada lisan, sebagian lisan kita itu ikhwatul Islam, kalau kita sampaikan kita tidak pas, maka kita cari cara yang lain, dan cara yang paling bagus adalah dengan tulisan. Maka tulisan itu adalah diantara salah satu yang sangat bermanfaat. Nah, orang ini diberikan kepadanya kitab kecil, separuh kitab inilah, kitab kecil. Kemudian dikala diberikan kitab ini, iya mungkin dia terima, karena tidak mungkin ditolak. Diterimanya, sampai di rumah dibuangnya. Rata-rata kita kan seperti itu kan. Diberikan kitab yang mengajarkan tentang hadis Nabi, tentang anjuran Nabi, tentang sunnah Nabi, sampai di rumah itu dibuang. Tapi kitab ini jangan dibuang ya. Taib, itu dibuang kitabnya. Kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun setelahnya apa yang terjadi? Orang yang tadi membuang kitab tersebut, ya yang namanya kehidupan jauh dari agama pasti membuat kita lelah dengannya, frustasi, banyak masalah. Karena kita tidak mengadu kepada Allah. Agama akan membuat kita bahagia, tenang, nyaman. Kemudian pada akhirnya dia duduk santai. Kebetulan kitab yang tadi dibuangnya ada di depannya. Mau tidak mau dia harus mengambilnya dan membacanya. Coba lihat, 5 tahun lamanya, atau lebih daripada 5 tahun. Kemudian dikala diambil, dibacanya satu persatu. Dari situlah dia mulai terbuka wawasannya, terbuka hatinya, terbuka ininya. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka dia pun pada akhirnya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah di antara cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu adalah dengan hadiah. Hadiah dengan kitab-kitab. Makanya dulu ada
Kejadian ini selalu berulang. Kejadian ini bukan satu. Ada di sebuah pondok. Kalau ada di antara kita nanti bisa cari di internet. Namanya Mas Kumambang. Mas Kumambang itu ikhwatul Islam. Kita tahu ya, kitab kalau sudah judulnya kitab tauhid, nah itu sudah lain kemana-mana dia. Kalau judulnya sudah kitab tauhid, itu anggapannya lain-lain. Kemudian Mas Kumambang ini pemimpin pondoknya itu paling benci kepada orang-orang yang ya mungkin mereka mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak suka. Kemudian anaknya alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga dia bisa memahami kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab-kitab tauhid. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya ini tahu ayahnya ini suka baca. Tapi kalau masalah kitab tauhid itu pasti di-cancel oleh ayahnya, maka dicari caranya. Karena tidak mungkin anak melawan orang tua. Begitu juga dengan kita. Kita dikala diberikan taufik oleh Allah, kemudian ingin berdakwah kepada orang tua, hati-hati dulu. Jangan langsung berdakwah. Karena kartu as kita itu ada pada orang tua. Kartu as kita itu ada pada orang tua. Paham maksudnya ya? Kemudian anak ini diambilnya kitab tauhid tersebut, kitab tauhid ini dirobeknya kulit kitab tauhid, kemudian diletakkan di samping tempat tidur ayahnya. Mungkin satu hari ayahnya tidak membacanya, tidak melihatnya, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kemudian pada akhirnya suatu ketika entah apa yang terjadi, ayahnya ini berkeinginan untuk mengambilnya karena tidak ada kulitnya, dibuang kulitnya, dicopot kulitnya oleh anaknya. Dibacanya satu persatu. Kemudian apa yang terjadi? Dikala dia meninggal, dia mengatakan yang akan mewarisi pondok adalah anakku ini yang tadi memberikan kitab itu kepada dirinya. Coba lihat berapa masa tahapan di dalam berdakwah. Jadi dakwah itu ikhwatul Islam, terutama dalam menyampaikan sesuatu itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan butuh waktu 1 minggu, 1 tahun, tidak. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Bisa jadi sekarang dia tidak menerima, namun bisa jadi nanti Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya. Namun yang terpenting itu ikhwatul Islam adalah bagaimana kita bermohon kepada Allah. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang memberikan taufik dan hidayah kepada saudara kita. Allah yahdik, hadakumullah. Itu adalah kalimat-kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya. Jangan pernah keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang membuat hati saudara kita tergores dengannya. Karena memang Nabi saja tidak ada lagi bahasa yang paling indah diucapkan oleh Nabi, tapi Nabi tetap dituduh sebagai yang bukan-bukan, apalagi kita sebagai manusia biasa yang mungkin banyak kesalahannya. Mungkin itu diantara salah satu cara yang paling indah, yaitu dengan hadiah kitab. Kalau tidak sekarang, maka mungkin 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu perubahan manusia. Coba kita lihat ikhwatul Islam, betapa banyak orang yang sudah mulai ingin membaca atau ingin mengenal bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan cerita-cerita tadi itu merupakan di antara salah satu contohnya. Barakallahu fikum. Yang lain? Silakan. Sebentar ya. Baik. Furu'. Halaman berapa? Enggak, furu'. Furu' itu ikhwatul Islam, di dalam agama ada namanya usul, ada furu'. Usul itu cabang, usul itu asal, aslun, usulun. Biasanya kalau disebut dengan usul itu lebih identik kepada masalah-masalah akidah. Dan dalam masalah akidah para ulama itu semuanya sama. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan yang demikian. Perkataanku dengan ulama-ulama sebelumnya, Ats-Tsauri, Malik dan yang sejenisnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ala arsyihi, dan Allah berada di atas arasnya. Kemudian disebutkan akidah-akidah yang lainnya, itu usul namanya. Usul para ulama tidak ada yang bertentangan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lainnya, tidak ada perbezaan di antara mereka, dan akidah mereka semuanya sama. Itu usul namanya. Sedangkan furu' artinya diambil dari kata-kata far'un. Far'un itu cabang. Dan biasanya kalimat cabang itu lebih identik kepada masalah-masalah fiqhiyah. Masalah-masalah fikih itu disebut dengan masalah cabang. Atau juga dalam bahasa yang lain, fikih kecil. Ada fikih besar, ada fikih kecil. Kalau fikih besar itu adalah masalah akidah. Kalau fikih kecil itu adalah masalah fikih-fikih yang tadi sunnah, yang tidak artinya yang diberikan pahala kepada yang melakukannya, tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Itu disebut dengan furu'. Jelas ya? Tapi yang lain? Depan dulu ya, silakan. Apa hukum bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Bertawassul itu ikhwatul Islam, bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kebanyakan kaum muslimin mereka bertawassul bijahin Nabi, yaitu dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada pembagiannya. Ada orang yang betul-betul bertawassul dengan Nabi dengan keyakinan Nabi itu adalah nama lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Muhammadun, kalau kita sebut Muhammad, itu adalah nama lain daripada Allah. Bisa dipahami? Mereka mengatakan Muhammad itu adalah nama lain daripada Allah. Muhammadun itu adalah nama lain daripada Allah. Sehingga dikala kita berdoa, Ya Muhammad, berarti seolah-olah kita mengatakan Ya Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Anggapan mereka, bukan anggapan kita. Karena mereka meyakini bahwa Muhammadun itu adalah nama lain daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah orang-orang yang ekstrim. Jadi dikala mereka mengatakan Ya Muhammad, Ya Rasulullah, itu tidak masalah baginya. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap Muhammadun itu adalah nama lain daripada nama Allah. Muhammadun itu nama lain daripada nama Allah, atau di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikala mereka meminta kepada Nabi, seolah-olah mereka meminta kepada Allah. Makanya wajar dikala ada sebagian kaum muslimin mereka mengatakan Ya Muhammad, jangankan Nabi, Badawi saja. Badawi, tahu Badawi? Tahu Badawi? Tahu atau tidak Badawi? Badawi itu ikhwatul Islam, nanti kita cari di internet ya. Itu banyak sekali, Ya Imam Badawi ishfini, wahai Imam Badawi, sembuhkan diriku. Kalau seandainya kepada manusia saja banyak yang meminta kepada selain Allah, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan Muhammadun itu adalah nama lain daripada Nabi atau nama lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, itu yang ekstrimnya. Yang tidak ekstrimnya, mereka menjadikan Nabi sebagai perantara, maka disebut dengan jah. Disebut dengan jah, yaitu Ya Rasulullah natawassalu bijahin Nabi. Kami bertawassal kepadamu dengan jahun Nabi. Dan mereka juga menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya yang dibawakan di dalam surah An-Nisa. Ketika mereka melakukan dosa, maka mereka kenapa tidak mendatangimu wahai Muhammad? Itu alasannya. Tapi mereka tidak tahu kalau ayat ini berbicara tentang orang-orang munafikun, bukan orang kaum muslimin. Banyak alasannya ikhwatul Islam. Maka dari situlah dilihat hukumnya, dilihat daripada keyakinannya. Karena orang yang bertawassul dengan Nabi tidak sama. Ada yang bertawassul dengan Nabi dengan yang pertama, ada yang bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kategori yang kedua, hukumnya juga tidak sama. Sedangkan kita ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya dilihat daripada keyakinan orangnya dan dilihat juga dari kalimat-kalimat yang mereka baca. Pertanyaannya, pernah tidak kita melihat orang bertawassul dengan Nabi? Pernah atau tidak? Apa yang mereka baca? Selawat itu tawasul yang dianjurkan. Selawat itu ada tawasul yang dianjurkan. Apa bentuk selawat tawasul yang dianjurkan? Salatan tanfa'u biha. Kalau seandainya dia, karena yang salah itu atau kalimat itu harokatnya saja yang salah, satu saja. Kalau pakai alif itu betul, kalau tidak menggunakan alif itu salah. Siapa yang hafal salawat apa di sini? Salawat salawat apapun, coba siapa yang bisa hafal satu salawat? Siapa yang hafal? Salawat apapun namanya yang ada tawassul di dalamnya. Ada? Ada atau tidak? Kalau kita tidak hafal berarti sulit bagi kita untuk menghukum yang lainnya. Karena dilihat daripada dhamirnya. Makanya orang bertawassul itu ikhwatul Islam, ada orang bertawassul huruf H-nya itu. H, kalau H-nya pakai alif H, berarti itu boleh, tidak menjadi masalah. Karena kembali kepada salawat, bukan kembali kepada Nabi. Kalau kembali kepada Nabi, hu. Karena hu itu nama lain daripada Nabi SAW. Maka itu berarti mereka bertawassul dengan jahun Nabi. Paham atau tidak paham? Paham saja. Ya, karena tidak ada lafaznya. Taib yang lain.
Barakallahu fiik, karena pembahasannya tidak sesuai dengan tema ya. Kita jawab sedikit saja atau diundur pending dulu ya. Pending dulu ya. Yang sesuai dengan tema dulu. Taib, pertanyaannya, apakah boleh berzikir dikala ada kajian? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ungkapan kita ini sedang kita berbicara ini kita sedang apa itu zikir? Al-Quran dan zikir mengingat Allah semua orang tahu. Tapi apa itu zikir? Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra, az-zikir. Kami yang menurunkan zikir. Al-Quran, hadis Nabi SAW. Dan sesuatu yang harus kita ketahui ikhwatul Islam. Ada salah satu hadis ini untuk majelis ilmu ya. Rasulullah SAW menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apa sambungannya? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa asyhadhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Orang yang berkumpul di rumah Allah, belajar agama, saling tadarus, apa yang terjadi? Turun ketenangan, diberikan rahmat dan kasih sayang, malaikat menaunginya. Artinya malaikat turun atau tidak? Malaikat turun atau tidak? Biasanya kalau malaikat turun, apa yang dibawa? Malaikat turun membawa rahmat. Dan biasanya di saat-saat malaikat turun, itu adalah waktu doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semestinya doa yang paling bagus itu adalah dikala kita sedang bermajlis. Makanya setiap kali kita bermajlis, semoga Allah ampunkan, semoga Allah mudahkan, semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu adalah waktu di antara kita berdoa. Tapi dianjurkan yang mengangkat suara cukup ustadz saja ya. Karena nanti yang lain kalau mengangkat suara juga berbahaya, nggak tahu apa yang kita dengarkan. Artinya kalau ada di antara kita yang sambil diam, sambil berzikir kepada Allah, berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, astagfirullah. Kemudian misalnya, ya Allah sehatkan diriku. Itu adalah waktu yang sangat indah. Kenapa demikian? Karena malaikat sedang turun. Makanya dikala kita mendengarkan ayam berkokok, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Berdoa. Dan pertanyaannya, kapan kita mendengarkan ayam berkokok? Masalahnya ayam berkokok itu sudah ada gantinya, ada alarm sekarang. Kalau dulu ayamnya betul-betul di samping rumah, kalau sekarang handphone di samping telinga. Sudah digantikan. Jarang kita mendengarkan ayam berkokok karena sudah digantikan dengan handphone. Iya atau tidak? Kita bangun karena kokokan ayam atau karena alarm? Itu dia. Jadi kapan lagi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Makanya di antara salah satu momennya adalah dikala kita majelis ilmu. Artinya baca astagfirullah, ya Allah mudahkan urusanku. Berdoa seperti doa-doa yang singkat-singkat yang tadi telah kita sebutkan. Jelas ya? Tapi kemudian pertanyaan yang tadi, kita tahu setiap yang disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi memberikan kelonggaran, kita ambil kelonggarannya, jangan banyak bertanya. Nabi mengatakan barang siapa yang mensolatkannya, kemudian mengikuti jenazah sampai ke perkuburannya, dia dapat 2 qiraat. Tidak usah ditanya bagaimana keadaannya, kalau seperti ini, kalau seperti itu, tidak usah ditanya. Bisa dipahami? Karena semakin banyak kita bertanya, maka kita mempersulit agama. Artinya kita mengekang sesuatu yang diperluaskan dalam agama, membuat kita juga sulit nantinya. Jelas ya? 2 qiraat kata Nabi, selesai. Mau terlambat, mau tidak terlambat, yang penting dia ikut, selesai. Jelas ya? Taib yang lain. Taib. Bagaimana cara untuk meningkatkan kapasitas untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi? Taib. Bagaimana supaya kita meningkatkan kekuatan untuk meningkatkan sunnah-sunnah Nabi? Yang harus pertama kali kita tahu, kita harus tahu dulu apa itu sunnah Nabi SAW. Macam mana kita nak beramal kalau kita tidak tahu? Sekarang misalnya kehidupan dalam sunnah Nabi dalam sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan